spesialis serta banyak role lainnya. Ya, dari 1 sampai 5 itu 1, 2, 3 dan 5 itu arahnya adalah tim yang memanfaatkan data untuk membantu kemajuan dari bisnis, yaitu mulai dari sisi pengumpulan, pengolahan, serta pengambilan insight dari sana hingga pembuatan pemodelan. Nah, sementara 3 role lainnya adalah marketing strategi spesialis, business administration, serta business development. Itu role yang mempelajari bisnis secara lebih jauh sehingga bisa melakukan optimasi proses di dalamnya. Meskipun tidak pure menggunakan teknologi ya, tapi analisis bisnis sehingga berjalannya lebih baik. Nah, kedua kelompok ini kami rasa tidak diajarkan dengan lengkap di dalam pendidikan konvensional. Oke, banyak jurusan informatika, data science, informatika, sistem informasi dan computer science gitu. Tapi di dalamnya, karena saya sendiri sebenarnya lulusan dari bidang tersebut, di dalamnya kita belajar lebih banyak teori serta penggunaan teknologi yang bisa dibilang sudah tidak menjadi standar industri gitu. Karena harus kita akui, merubah kurikulum perkuliahan itu prosesnya panjang dan sulit ya, karena perlu ada approval dari berbagai lembaga di sana. Berbeda dengan kami yang lebih fleksibel dalam membangun kurikulum sesuai dengan kondisi industri di saat ini. Nah, karena itu Pacman berusaha menjembatani kekosongan ini, gap ini dengan memberikan pendidikan yang bisa menjembatani kondisi masyarakat pada umumnya dengan kebutuhan industri. Di sini kita berusaha mengajarkan sesuatu mulai dari dasar sehingga teman-teman yang tidak punya background pun bisa masuk gitu. Tapi nanti belajarnya prosesnya akan panjang sampai mencapai sesuatu yang dibutuhkan oleh industri. Jadi ini memang bukan proses yang instan begitu. Tujuannya nanti agar lulusan dari Pacman bisa memiliki skill yang memang relevan dengan posisi yang diinginkan. Gitu. Next. Nah, tadi kenapa apa yang membedakan Pacman sebenarnya dengan bootcamp atau tempat belajar kebanyakan gitu. Yang pertama yang menjadi fokus kami adalah kami berusaha membuat kurikulum yang mendalam gitu. Jadi tim di sini sudah bekerja selama 8 sampai 10 tahun di bidang data science, machine learning dan data serta software. Kita berusaha mendistilasi apa yang sudah kita dapat selama bertahun-tahun ini ke dalam sebuah kurikulum yang mengcover kebutuhan secara end-to-end gitu. Jadi tidak hanya dari ujung ke ujungnya lengkap gitu. Misalnya kita ngomongin pemodelan, itu prosesnya harusnya bukan hanya membuat sebuah model machine learning, tapi dari bagaimana datanya tersedia sampai bagaimana modelnya digunakan oleh user dan oleh bisnis dan bagaimana mengevaluasinya. Itu adalah proses yang end-to-end gitu dari data science. Untuk software engineering bukan hanya membuat sebuah website, tapi bagaimana dari rancangan awal database-nya sampai dengan bagaimana mengawasi sistem yang sudah berjalan. Itu adalah proses end-to-end dari pembuatan website begitu. Nah, jadi kita berusaha membuat kurikulum yang panjang sehingga bisa meng-cover banyak vertikal, tapi masing-masing komponennya juga mendalam gitu, sehingga memang waktu untuk mempelajarinya efeknya adalah lebih panjang, lagi-lagi tidak instan gitu.
Nah, hal ini juga didukung dengan pengalaman kita sebagai consulting pada industri, gitu. Jadi tidak semua tempat belajar itu memiliki lini consulting, gitu. Sebagian mengambil tim dari luar, sebagian memang memiliki in-house. Sementara kalau kita itu kita tidak hanya mengajarkan, tapi kita juga mengimplementasikan di industri. Nah, sehingga kita punya apa ya? Kita punya sudut pandang yang unik di saya nggak bisa bilang unik. Kita punya sudut pandang yang agak apa ya? Agak cukup luas gitu tentang realita dari pekerjaan di industri, bahwa di industri itu datanya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, limitasi dan ekspektasi pengguna itu seperti apa. Ini kami harapkan dapat kita transfer pada teman-teman sehingga teman-teman nanti nggak kaget waktu masuk ke industri sebenarnya, gitu. Nah, lalu juga kami dipercaya dan direkomendasikan oleh expert dan perusahaan. Ya, kita sudah melakukan corporate training pada banyak perusahaan untuk mengupgrade skill dari tim mereka. Bahkan beberapa startup unicorn yang ada di Indonesia itu kami sempat menjadi tim yang melatih. Kami sempat menjadi pelatih dari data science-nya di sekitar di beberapa tahun terakhir saat tim-tim data science ini baru terbentuk, begitu. Nah, untuk demografi dari peserta kami sendiri ini yang agak lucu ya. Jadi banyak yang sudah bekerja sebenarnya di industri data. Ya memang banyak juga yang ingin pindah karir, tapi banyak yang sudah bekerja dan ingin mempertajam kemampuan mereka, baik dari fundamental maupun sisi advance-nya. Nah, jadi kedua posisi ini lebih cukup berimbang ya, antara yang memulai karir dan mau memperdalam skill-nya. Tapi ada juga demografi ketiga, yaitu orang yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, misalnya mau PhD gitu, lalu belajar dulu di Techman agar tidak kaget saat PhD gitu. Jadi sepertinya positioning kita agak unik. Next. Nah, tentunya semua kurikulum, metode belajar dan lain-lain ini bukan sesuatu yang secara instan kami bangun, tapi ini adalah hasil iterasi dari tahun 2017 lalu, yang dimana awalnya kami itu fokus pada course offline gitu ya, jadi course beberapa hari terkait data science. Nah, semua perubahan ini juga sebenarnya kami lakukan berdasarkan adaptasi dan evaluasi terhadap kebutuhan pasar dan industri, begitu. Karena mungkin pada tahun 2017 itu kesadaran orang akan data science masih belum setinggi sekarang, sehingga mereka lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat introduction, begitu. Jadi pengennya course-nya yang pendek, gitu. Ini barang apa sih sebenarnya? Kira-kira kita bisa pakai apa enggak di perusahaan? Levelnya di sana. Nah, pada tahun 2020 sampai 2021, kami mulai membuat program yang lebih panjang, yaitu kalau di 2017 itu hitungannya hari, gitu. Kalau di 2020 itu program sekitar 2 bulan yang mempelajari potongan-potongan kecil sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi misalnya ada yang butuhnya cuma introduction to machine learning, ya kita cater kelasnya. Ada yang butuhnya cuma mathematics for machine learning, ya kita cater juga kelasnya, begitu. Lalu kelemahan dari sistem seperti ini adalah biasanya komitmennya rendah atau ngambilnya loncat, gitu. Nah, dari situ kita bangun program namanya non-degree yang fungsinya adalah menstrukturkan semua course yang sudah kami desain ke dalam satu program 1 tahun yang bisa membantu orang
belajar dari nol sampai menjadi seorang data scientist atau data analyst di saat itu. Nah, kurang lebih durasi 1 tahun dan kedalaman materinya pun kita ajarkan dari fundamental sampai kepada yang advance. Di tahun 2022 kami buka dengan konsep yang sama, yaitu dengan konsep non-degree 1 tahun, program bisnis dan engineering. Nah, yang kami rasakan di 3 tahun ini adalah 2020 sampai 2022, bukan kebutuhan, tapi kesadaran bahwa implementasi solusi data science itu adalah bukan hal yang sederhana, gitu ya. Jadi orang lebih punya niat belajar yang kuat, kami rasa, karena sudah menyadari bahwa kalau kita istilahnya solusi yang fit doang itu kita ambil library terus langsung di-run, itu tidak menyelesaikan masalah industri. Di sini jadinya makin banyak orang yang mau belajar secara makin mendalam gitu. Nah, next. Setelah melakukan iterasi selama 3 tahun terakhir, kami menemukan kami membreakdown produk Pacman menjadi 2, yaitu Job Preparation dan Pacman Pro. Landasannya adalah setelah kami evaluasi kondisi siswa, gitu, ada 2 klaster besar di sini, yaitu orang yang mungkin sudah punya fundamental, tapi ingin acquire skill khusus. Jadi misalnya data scientist yang sudah biasa mengerjakan machine learning, tapi butuh skill khusus terkait recommender system atau natural language processing. Di sini mereka biasanya pengennya langsung obtain skill tersebut, tapi tidak melalui proses fundamental lagi, karena merasa fundamentalnya sudah ada, gitu. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah orang yang memang mau belajar dari dasar banget, karena punya goal atau aspirasi karir tertentu. Nah, tipe user yang punya aspirasi karir dan target waktu ini, kami coba akomodasi dengan job preparation program. Ini adalah program 1-2 tahun di mana pesertanya akan belajar secara kita tidak bilang intensif ya, tapi secara continuous dalam waktu panjang, dan disediakan mentor untuk membantu jika siswa ini stuck. Jadi ada proses one-on-one mentoring di sini. Tujuannya adalah agar siswa mendapat mastery di bidang yang dia inginkan. Sementara untuk Pacman Pro ini adalah program di mana siswa bisa belajar mengatur waktunya sendiri, mempelajari secara independen untuk mendapatkan skill khusus yang dia rasa dibutuhkan. Jadi apakah Pacman Pro bisa dimanfaatkan untuk orang yang mau belajar dari nol? Ya sebenarnya bisa, tapi jadinya tidak ada bantuan mentorship saat start, karena pengalaman saya bertemu dengan orang yang baru masuk ke industri IT atau terutama bidang coding gitu ya, mungkin kesalahan yang mereka lakukan itu kecil gitu, tapi secara teknis masalahnya kecil, tapi tidak kuat mental untuk menghadapi kegagalan, misalnya typo, ternyata cuma typo titik koma gitu. Biasanya udah stuck duluan. Disinilah fungsi mentorship dalam job preparation program itu akan terasa gitu. Next. Nah, mungkin demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ke Slido atau nanti di raise hand aja buat dibantu oleh tim Pacman untuk menjawab. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Habib lagi. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam kembali Kak Riyad. Tadi seru banget ya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Riyad tentang apa sih Pacman gitu, kemudian sejarah Pacman sebelumnya seperti apa, sehingga sekarang bisa dinikmati oleh kita semua untuk program-programnya gitu. Nah, untuk berikutnya mungkin kan bakal banyak pertanyaan ya dari teman-teman semua. Nah, untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami sudah sediakan Slido
teman-teman bisa bertanya mengenai program-program yang ada di Pacman dan tidak kita batasi gitu. Nanti untuk pertanyaannya sendiri akan kita buka setelah sesi penjelasan kurikulumnya selesai gitu. Nah, untuk berikutnya mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya slido.com kemudian kodenya biar nanti bisa teman-teman gunakan untuk bertanya gitu. Untuk kodenya ini ada pagar 4765500 gitu. Nanti juga kita coba share melalui kolom chat ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal masuk ke bagian Kak Ufi. Nah, Kak Ufi ini beliau adalah head of product kita di Pacman. Jadi ada beberapa produk yang teman-teman ketahui ya. Pertama ada sekolah data, kemudian ada sekolah engineering, dan yang ketiga ini ada sekolah bisnis gitu. Nah, beliau merangkum semua tim produk tersebut dan mungkin kita bisa tanya-tanya lebih lanjut dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut kenapa sih akhirnya job preparation program ini diadakan dan apa yang membedakan nanti dengan Pacman Pro gitu. Untuk Kak Ufi mungkin bisa share screen langsung ya biar lebih fleksibel untuk menjelaskan. Untuk Kak Ufi udah bisa dimulai? Oke, sepertinya aman ya Kak Ufi. Selamat malam semuanya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Mujfi Herman. Boleh dipanggil Ufi di sini. Oke, mungkin aku langsung mulai aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi mungkin tadi udah dijelasin juga oleh Bapak Riyad ya gitu tentang job preparation program. Kalau Pacman kali ini punya 2 program, itu ada job preparation program dan juga adanya Pacman Pro gitu. Nah, oke. Kalau untuk job preparation program sendiri, kenapa apa ini gitu ya job preparation program? Jadi job preparation program ini sebenarnya adalah program yang memang kita desain untuk orang-orang yang ingin memulai atau switch karir ke bidang data gitu ya spesifiknya. Atau memang ada juga nanti bidang engineering gitu. Biasanya ini kita akan memakan waktu 8-18 bulan gitu, tergantung memang nanti dari pace teman-teman belajar di job preparation program. Yang pastinya program ini menyediakan journey belajar yang terpersonalisasi, ada mentornya dan juga ada support pengembangan karir. Karena di sini fokusnya memang untuk membantu teman-teman yang ingin switching atau mulai karir ke dunia data gitu ya, ke industri data seperti itu. Nah, kenapa gitu akhirnya kami setelah membuat non-degree, membuat skill upgrader, membuat career upgrader, akhirnya kita ngebuat yang namanya job preparation program. Oke, jadi kami sadar kalau memang untuk orang-orang yang ingin memulai karir di bidang data atau ingin switching karir ke bidang data, itu biasanya butuh feedback yang lebih cepat. Nah, di sini di job preparation program kami memberikan faster feedback loop dibandingkan program-program kami sebelumnya. Di mana program yang kita berikan ini, kita sadar kalau memang mempelajari skill baru ini ketika stuck itu butuh feedback yang lebih cepat gitu. Jadi benar-benar mendapatkan pemahaman dan juga mengetahui kesalahannya di mana ketika mendapatkan feedback yang lebih cepat gitu. Pemahamannya akan benar-benar tervalidasi secara cepat sehingga teman-teman bisa berprogres lebih cepat lagi gitu. Yang kedua, kita ingin teman-teman bisa meningkatkan problem solving capability. Gitu. Kemampuan untuk problem solving ini kita tingkatkan dengan membuat program ini. Gitu. Jadi nggak hanya belajar konsep gitu ya di job preparation program, kita juga akan melakukan aplikasi teori atau konsep tersebut kepada keperluan problem solving. Karena kita sadar di dunia pekerjaan itu mostly akan kebanyakan kita dituntut untuk melakukan problem solving gitu. Apalagi di berbagai masalah di berbagai industri ya gitu ya. Di industri bisnis, di industri data, dan biasanya ya berhubungan dengan bisnis gitu. Dan kita diminta untuk agar bisa melakukan problem solving gitu. Jadi di sini kenapa akhirnya kita buat produk ini? Kita di sini ingin mendorong teman-teman dengan akhirnya bisa melakukan problem solving dengan baik seperti itu. Nah, yang terakhir, kita membuat produk ini karena kita ingin student yang belajar di kita atau siswa yang belajar di kita ini mempunyai learning mindset yang excellent, yang bagus gitu, yang kuat gitu. Karena hidup itu selalu akan belajar gitu ya. Di sini kita pengen
teman-teman yang masuk ke job preparation program itu nantinya bisa menjadi long life learner gitu. Jadi walaupun udah beres di Pacman, teman-teman juga bisa tetap belajar lagi gitu ya, dan teman-teman terus belajar supaya bisa meningkatkan skill teman-teman gitu di job preparation program ini. Nggak usah khawatir karena di sini kalau memang nantinya teman-teman untuk mendukung teman-teman mempunyai excellent learning mindset gitu ya, kita akan berikan lingkungan yang suportif, yang eksklusif, yang membantulah teman-teman supaya akhirnya teman-teman di sini bisa mendapatkan excellent learning mindset seperti itu. Kita lanjut. Oke. Bagaimana sih cara pengajarannya gitu ya di job preparation program? Oke, cara pengajaran di job preparation program sendiri ini kita fokus dengan menggunakan yang namanya tutoring one-on-one gitu. Jadi ada seorang psikolog, seorang profesor psikologi gitu ya, namanya Benjamin S. Bloom, melakukan riset dan menilai bahwa kalau dengan tutoring, dengan metode belajar tutoring itu adalah metode belajar terbaik untuk akhirnya teman-teman bisa mencapai materi pemahaman dengan yang sangat mendalam gitu. Bisa dilihat di grafik di sini, kalau memang tutoring itu 98% higher than classroom. Jadi teman-teman bisa mendapatkan chance of sukses lebih tinggi lagi dengan menggunakan tutoring ini gitu. Jadi metode belajar yang di Pacman ini, rasio pengajar siswa lebih sedikit, selalu diberikan feedback rutin, juga kita akan melakukan tracking progres belajar per siswanya, akan kita track gitu masing-masing, dan kita akan perhatikan teman-teman kira-kira teman-teman ini progres track belajarnya seperti apa. Akan kita beritahu pemahaman teman-teman sampai mana, kekurangan teman-teman sampai mana, dan apa yang harus teman-teman perbaiki gitu setiap belajar. Oke, nah mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa akhirnya kita harus ngambil si program ini gitu. Oke, jadi yang pertama, yang pasti kita akan memberikan guidance yang secara langsung, secara mendalam, dan juga secara personalized gitu ya, secara personal dari mentor-mentor yang memang sudah berpengalaman gitu. Jadi akan teman-teman di sini bakal mendapatkan pengalaman belajar yang eksklusif gitu ya dari mentor, dan akan benar-benar mendapatkan feedback yang secara personal gitu, dan yang pastinya konstruktif gitu. Jadi teman-teman di sini tahu benar-benar pemahaman teman-teman sampai mana, yang nggak tahu nanti sampai mananya itu akan dikasih tahu sama mentor supaya teman-teman akhirnya bisa belajar lebih baik lagi, di mana yang teman-teman kurangnya, di mana teman-teman yang memang sudah menguasai dan perlu ditingkatkan, seperti itu. Yang kedua, di sini kita juga akan memberikan dedicated career support. Seperti yang saya sudah bilang, kalau memang di job preparation program ini kita kita desain untuk orang-orang yang memang sudah ingin switch karir atau memulai karir di dunia data gitu ya. Jadi di sini kita pastikan teman-teman ada dedicated career support yang nantinya membantu teman-teman dari CV screening, mock-up technical test, mock-up interview, dan pokoknya support service lainnya. Nggak cuma masalah karir gitu, misalkan masalah belajar, teman-teman juga akan kita support gitu ya, supaya teman-teman memang lebih maksimal lagi gitu, untuk akhirnya bisa teman-teman mencapai atau mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan gitu. Yang ketiga, kita di sini exclusive learning environment. Maksudnya gimana? Jadi kita batasi untuk satu kelasnya atau satu program itu hanya bisa menerima 12 sampai 15 orang gitu. Karena supaya lebih efektif lagi teman-teman ini mendapatkan feedback dari tutornya gitu. Jadi tutor bisa membantu teman-teman memang mendapatkan feedback yang maksimal gitu dengan rasio orang yang lebih sedikit. Seperti itu. Nah, yang terakhir flexible study time gitu ya. Jadi maksudnya gimana flexible study time itu? Jadi teman-teman di sini sebenarnya kita kasih waktu belajar dari 8 sampai 18 bulan gitu. Nah, dalam jangka rangka waktu 8 sampai 18 bulan itu, teman-teman di sini bisa menggunakan cuti, bisa mengulang kelas, bisa belajar hal-hal yang lain dari misalkan dari Pacman Pro gitu ya. Atau teman-teman memang bisa mengulang lagi kelas yang teman-teman bingung gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan kemampuan teman-teman aja belajarnya. Di awal nanti akan ada Python prerequisite. Terus dari situ misalkan teman-teman cuma pengen ngambil satu kelas, itu nggak masalah. Teman-teman pengen ngambil 2 kelas, itu juga nggak masalah. Tapi perlu ada alasan yang jelas kenapa teman-teman akhirnya mengambil 2 kelas kayak gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk memang mendorong teman-teman mengikuti pace-nya masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk produk yang kedua, yaitu adalah Pacman Pro program gitu ya.
mungkin memang sangat berbeda dengan job preparation program. Tadi juga sudah sedikit disinggung ya oleh Bapak Ria tentang Pacman Pro program. Jadi sebenarnya awalnya kita membuat Pacman Pro program ini adalah kita sadar kalau memang ada beberapa orang yang goalsnya adalah bukan ingin switch atau memulai karir gitu, tapi ingin hanya menambah skill di bidangnya mereka gitu. Jadi di sini Pacman Pro ini memang kita desain untuk orang-orang yang ingin mempelajari skill baru gitu di dunia data, industri data, bisnis dan juga engineering gitu ya. Yang pastinya yang kita kasih akan materi juga mendalam gitu ya. Waktunya belajar fleksibel, sesuka hati, kita kasih akses selama 2 tahun gitu untuk si Pacman Pro ini. Jadi teman-teman bisa akses selama 2 tahun untuk belajar apapun itu yang berhubungan dengan data, bisnis dan engineering. Nah, mungkin ini course-nya gitu ya, yang sekarang bisa saya tampilkan. Jadi sebenarnya kita punya 50 courses lebih banyak gitu ya. Ada untuk data course nih, di sini ada Python, ada SQL, ada data wrangling, machine learning, credit scoring, ML process, deep learning, dan masih banyak lagi gitu. Ada recommender system tadi ya. Nah, untuk business course di sini juga ada manajemen strategi, financial simulation, product management, project management, pricing strategy, growth strategy, dan juga masih banyak lagi gitu. Engineering course di sini kita punya web development, data ingestion and transformation, DevOps engineering, CI/CD, DevOps on cloud, dan masih banyak lagi gitu. Jadi teman-teman nanti bisa akses course-course-nya gitu ya sesuka hati teman-teman gitu. Nah, kenapa akhirnya kita ngebuat si Pacman Pro ini gitu ya? Sadar kalau memang selama ini di non-degree program, di skill upgrader program, di career upgrader program itu orang-orang belum tentu mampu keep up dengan program pembelajaran yang padat gitu ya. Makanya apalagi kita punya tugas project itu yang kompleks gitu, dan di situ ngebuat teman-teman mungkin overwhelmed gitu atau kelelahan juga buat teman-teman yang sedang bekerja atau sedang kuliah untuk ngikutin program Pacman yang emang cukup padat seperti itu. Nah, makanya kita coba akhirnya buat namanya Pacman Pro program ini untuk teman-teman yang memang ingin belajar lebih fleksibel, terus komitmen yang nggak terlalu tinggi gitu ya, dan juga tingkat kesulitannya juga nggak terlalu sulit gitu, tapi tetap mendalam gitu. Jadi di sini teman-teman nanti akhirnya bisa akses materi-materi itu selama 2 tahun ya. Jadi teman-teman bisa belajar memang sesuai dengan pace teman-teman gitu ya, sesuai kemampuan teman-teman. Yang kedua, kita tahu ya mungkin teman-teman di sini nggak pengen ngikutin dari awal gitu ya, balik lagi tadi yang sudah seperti dibilang sama Bapak Riyad, pengen belajar memang courses yang lebih personalized gitu atau yang lebih spesifik gitu akhirnya. Nah, akhirnya kita buat memang kurikulum yang lebih robust gitu buat teman-teman supaya bisa menyediakan banyaknya course yang teman-teman bisa pilih sesuai path dari teman-teman yang pengen gitu. Nah, kita lanjut untuk yang ketiga, lebih fleksibel. Ini adalah program yang lebih fleksibel gitu ya. Di sini kita memberikan keleluasaan untuk teman-teman mau belajar apa saja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, balik lagi gitu. Jadi memang pokoknya selama 2 tahun teman-teman bisa akses Pacman Pro ini dan bebas untuk belajar apapun nanti yang memang teman-teman pengen pelajarin, seperti itu. Nah, bagaimana cara pembelajarannya? Mungkin teman-teman bingung gitu ya, cara belajarnya apa sih gitu. Nah, jadi kita punya learning platform gitu ya, learning management system Pacman. Di situ ada pre-recorded classes. Kita juga sebenarnya masih ada live classes gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang pengen nonton live class gitu ya via Zoom, itu memang hanya yang sedang available aja courses ya gitu, atau yang sedang terbuka untuk live classes-nya. Tapi kalau memang nggak ada live classes-nya, kita tetap ada rekaman di mana teman-teman di situ bisa nonton kelas-kelas yang sudah lewat itu ya, kelas-kelas yang sebelumnya untuk mengetahui tentang si pembelajaran yang teman-teman ambil gitu. Dan juga yang pastinya ada exercise untuk teman-teman bisa melatih kemampuan teman-teman gitu ya. Oke, nah fasilitas apa aja gitu ya teman-teman dapat? Yang pertama mungkin untuk learning activity facilities teman-teman bisa dapat class access, recorded class access, live session via Zoom, ada coding platform tadi ya, ada learning material access, exercise, discussion platform, dan juga nantinya ada evaluasi gitu. Nah, untuk fasilitas lainnya kita juga sebenarnya akan memberikan teman-teman learning path recommendation gitu ya. Ada consultation session via student support kalau teman-teman bingung. Terus juga mungkin nanti ada recommendation for career development gitu. Teman-teman mungkin kalau yang pengen switch karir lewat sini atau memulai karir bisa juga, tapi kita akan menyediakannya video base aja gitu. Nggak kayak job preparation program di mana itu dedicated ya teman-teman gitu. Gimana sih gitu ya untuk cara daftarnya? Oke, jadi teman-teman bisa kunjungi website Pacman aja, pacman.io gitu.
terus nanti klik daftar sekarang, mungkin nanti terus setelah itu teman-teman bisa konsultasi sama tim admission Pacman, isi data diri, pembayaran, lalu nanti setelah itu teman-teman bisa ikutin prerequisite course-nya dulu, Python sama spreadsheet, habis itu belajar sesuai memang kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir ini gitu ya, untuk teman-teman yang memang tertarik, kenapa akhirnya teman-teman di sini harus ngambil gitu ya si Pacman Pro ini. Mungkin tadi udah aku jelasin juga ini specialized, spesifik, dan applicable gitu ya kurikulum yang kita buat. Jadi teman-teman di sini bisa mengakses semua materi dari berbagai program spesifik dengan sesuai kebutuhan dan minat dari teman-teman sendiri gitu. Budget friendly, di sini harganya murah. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa akan dijelaskan ya gitu ya oleh tim sales dari Pacman. Harganya berapa? Kita punya akses selama 1 dan 2 tahun. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai memang kebutuhan dari teman-teman aja. Yang terakhir, flexible study time. Balik lagi di sini kita menyediakan akses dari 12 sampai 24 bulan untuk teman-teman bisa mengakses semua courses yang ada di Pacman gitu, sesuai dengan minat dan kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Silakan nanti yang mau tanya bisa lempar pertanyaan di Slido. Nggak usah ragu untuk bertanya gitu ya, tanya aja silakan. Akan aku coba jawab semua pertanyaan dari teman-teman gitu. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Silakan Kak Habib. Oke, terima kasih Kak Ufi. Tadi mungkin banyak banget ya yang sudah disampaikan oleh Kak Ufi mengenai apa sih menjadi latar belakang adanya Pacman Pro dan Job Preparation Program. Kemudian masing-masing programnya untuk siapa saja gitu. Itu mungkin teaser-nya dari Kak Ufi. Nanti untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman nanti silakan masukkan pertanyaan di slide-nya gitu. Untuk yang lupa, untuk link slide-nya itu ada di kolom chat ataupun bisa diambil dari layar gitu. Nanti bisa masuk ke sini, terus nanti silakan ajukan pertanyaan apa saja yang ingin kalian ketahui mengenai program-program yang ada di Pacman gitu. Nah, kita mungkin penasaran ya terkait kurikulumnya, terutama yang ada di Job Preparation Program gitu, karena untuk Pacman Pro banyak banget, ada sekitar 50 lebih course di sana. Jadi mungkin kita konsentrasikan ke bagian kurikulum Job Preparation Program gitu. Nah, ini kita coba panggil rekan-rekan kita untuk menjelaskan seperti apa kurikulum yang ada pada masing-masing sekolah gitu. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Hana, Kak Sharon, dan Kak Amadea gitu. Mungkin untuk sesi pertama bisa diambil terlebih dahulu oleh Kak Sharon ya. Halo Kak Sharon, bisa dibantu jelaskan terkait kurikulum sekolah datanya? Halo Kak Habib, thank you sebelumnya Habib atas waktunya. Oke, jadi perkenalkan semuanya, aku Sharon. Mungkin di kesempatan saat ini aku dari tim Pacman ingin menjelaskan nih mengenai sekolah data di Pacman itu sendiri gitu. Karena kan mungkin seperti yang teman-teman tahu, Pacman punya 3 sekolah ibaratnya ya, ada 3 bidang, di bidang data, di bidang bisnis, dan juga bidang engineering gitu. Nah, untuk di bidang sekolah data sendiri, Pacman nanti akan teman-teman bisa pilih 3 konsentrasi gitu ya, ada data science, AI engineering, dan juga data analytics gitu. Nah, kalau untuk data science sendiri mungkin secara sederhana data analyst itu nanti akan data scientist akan bertanggung jawab dalam mengembangkan model dan struktur data gitu teman-teman. Jadi hal ini dikarenakan model tersebut nantinya akan menjadi insight nih yang menarik untuk dimanfaatkan sebagai strategi perusahaan gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menjadi seorang data scientist, mungkin nanti bisa ikut yang job preparation program di concentration-nya data science gitu. Nah, kemudian kalau untuk AI engineering sendiri, secara sederhana, AI engineering ini tugasnya itu untuk membangun dan mengoptimalkan proses penerapan AI pada suatu sistem perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya tadi di data science, nanti teman-teman akan belajar gimana cara membuat model itu sendiri gitu ya. Kalau di AI engineering nanti lebih ke penerapannya gitu. Apakah model tersebut possible gitu, memungkinkan untuk diterapkan di perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih tertarik untuk menjadi seorang AI engineer gitu ya, AI engineer itu bisa untuk ikut konsentrasi yang engineering gitu. Dan yang ketiga mungkin yang paling umum atau yang teman-teman paling familiar gitu ya, data analytics. Data analytics ini sebenarnya apa sih role-nya gitu. Data analytics ini sebenarnya merupakan
data analis yang fokusnya untuk mengelola, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data yang sudah diolah agar dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan di perusahaan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman jadi seorang data analis gitu, nanti teman-teman nantinya akan bisa memberikan rekomendasi nih untuk perusahaan gitu. Jadi bagusnya seperti apa gitu dari data yang sudah teman-teman olah, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin untuk yang bidang keduanya ada di bidang sekolah bisnis, akan dijelaskan oleh partner aku dari Kak Hana. Untuk Kak Hana, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Sharon atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hana, saya dari representatif sales segment. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang program kita yang berfokus di sekolah bisnis. Di mana di sekolah bisnis ini kita ada satu fokus konsentrasi, yaitu ada di bidang product and growth strategy. Di mana nantinya untuk teman-teman yang ingin menguasai ilmu produk dan memahami strategi pemasaran serta growth, cocok untuk mengambil course ini. Dan di course ini juga kita akan mempelajari tentang bisnis from end to end. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan mulai dari fundamentalnya, yaitu spreadsheet dan juga Python, sampai dengan ilmu akhirnya, yaitu nanti mungkin aku akan singgung sedikit di penjelasan kurikulumnya. Nah, untuk course ini cocok bagi siapa aja sih? Course ini cocok untuk teman-teman yang ingin menjadi product owner, product manager, growth strategist, marketing analyst, marketing strategist, ataupun nanti bisa merambah ke business analyst juga. Jadi untuk teman-teman yang tertarik nih di bidang bisnis, produk, ataupun growth, nanti bisa dicari tahu lebih lanjut untuk kurikulum di program sekolah bisnis. Nah, untuk selanjutnya sendiri akan ada penjelasan dari program sekolah engineering yang akan dibawakan oleh Kak Amadea. Untuk Kak Amadea, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Kak Hana untuk kesempatannya. Di sini perkenalkan nama aku Dea, aku juga dari tim Pacman. Jadi di sini aku akan jelasin sedikit seputar dari sekolah engineering. Jadi di sini sebenarnya ada dua. Yang pertama ada data engineering, kedua ada full stack engineering. Aku coba jelaskan yang data engineering terlebih dahulu, karena memang yang full stack sendiri ini masih ongoing. Kemungkinan akan bisa dipresentasikan sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Tapi teman-teman masih boleh untuk tanya-tanya seputar full stack engineering. Jadi untuk data engineering sendiri, di sini adalah untuk teman-teman yang ingin menguasai ilmu pengelolaan dan manajemen data secara end-to-end dengan teknologi standar industri. Nah, mungkin kalau ditanya peluang kerjanya apa sih Kak? Jadi peluang kerja dari data engineering sendiri, dia membuka pintu banyak sekali untuk hal-hal yang bisa kita jajaki. Adapun prospek kerja dari data engineering sendiri antara lain, pertama bisa jadi software engineer, kedua bisa jadi machine learning engineer. Itu mungkin salah duanya. Kemudian selain berada pada level yang lingkupnya sama, data engineer juga bisa berkarir di ranah top management maupun di managerial roles-nya. Misalnya ada data arsitek, ada solution arsitek. Mungkin yang tadi sempat disampaikan sama pembicara kita sebelumnya sama Kak Ufi ataupun Karya juga di awal. Kemudian dilansir dari salah satu website, jabatan tertinggi data engineer adalah Chief Data Officer yang membawahi data analis, data engineer, dan data manager. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar jadi data engineering, itu lingkupnya luas gitu. Ke data analis juga bisa gitu. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, kalau ditanya berapa sih Kak untuk best salary-nya? Biasanya untuk best salary-nya di entry level itu sekitar 8 juta rupiah minimalnya. Mungkin next dulu kali ya. Nah, untuk sekolah data, ini aku kembalikan sama tim aku, atau partner aku juga, Kak Sharon. Silahkan mungkin Kak Sharon untuk penjelasan kurikulumnya. Thank you Kak Dea. Oke, nah mungkin di sini aku ingin menjelaskan sedikit ya teman-teman ya tentang kurikulumnya yang secara lebih dalam di sekolah datanya Pacman gitu. Nah oke. Jadi nanti sebelum teman-teman akan mulai ke main course-nya, teman-teman nanti akan ikut yang namanya prerequisite program gitu. Dan untuk prerequisite programnya sendiri, nanti teman-teman akan belajar bahasa pemrograman Python gitu. Jadi pertama-tama teman-teman mau ikut yang data science, AI engineering maupun data analytics. Pertamanya teman-teman akan ikut prerequisite yang Python for programming
gitu. Nah, nanti untuk data science, teman-teman akan masuk ke data wrangling and visualization gitu. Di sini, teman-teman akan belajar untuk menguasai pembersihan dan transformasi data, kemudian juga akan belajar untuk memvisualisasikan data dan analisa data untuk keperluan generating insight dan pengambilan keputusan di perusahaan juga, gitu untuk data wrangling dan visualization. Gitu. Kemudian di SQL ini teman-teman nanti akan menguasai basic query language untuk data fetching, data combining pada relational database juga. Itu nanti juga akan diajarkan lebih lanjut di dalam kelasnya. Kemudian untuk di modul machine learning, nanti teman-teman akan belajar untuk menguasai ini beberapa macam algoritma machine learning secara mendalam dan aplikasinya berdasarkan kondisi data dan keperluan bisnis juga. Gitu. Sedangkan kalau untuk di machine learning proses, nanti teman-teman juga akan menguasai proses end-to-end dalam pemodelan machine learning dan proses deployment pada level production juga. Gitu. Nah, setelah itu juga teman-teman nanti akan belajar marketing and customer analytics, ada credit scoring analytics, ada fraud analytics, dan juga people analytics gitu. Jadi nih buat teman-teman yang pengen belajar data tapi pengen difokusin misalnya Kak pengen lebih ke finance nih atau ke finance atau lebih ke HR-nya gitu. Nanti teman-teman juga akan belajar nih seperti people analytics dan juga fraud analytics gitu. Nah, untuk yang kedua ada AI engineering gitu. Di AI engineering untuk modul-modul awalnya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Tetap ada Python for programming, ada data wrangling and visualization, ada SQL, machine learning dan juga machine learning process gitu. Mungkin yang membedakan nanti teman-teman di sini akan belajar recommender system, di mana di sini teman-teman nanti harus menguasai gitu ya berbagai macam model recommender system, baik yang personalized maupun juga non personalized, model juga secara mendalam gitu. Kemudian juga nanti teman-teman belajar mengenai deep learning, belajar juga gimana sih cara membangun produk-produk machine learning gitu ya, building ML product, dan juga belajar mengenai NLP atau Natural Language Processing, di mana teman-teman nanti akan memahami konsep dan juga metode pengolahan dan data berbasis teks atau NLP gitu. Dan yang terakhir ada data analytics. Untuk model awalnya juga tidak terlalu jauh berbeda ya teman-teman ya. Teman-teman akan belajar tentang Python, SQL, ada business analytics juga. Terus teman-teman juga akan berkesempatan untuk belajar mengenai A/B testing, experimental design, and A/B testing. Di mana di sini teman-teman akan menguasai konsep dasar hipotesis testing secara mendalam, konsep eksperimentasi online, A/B testing itu sendiri, dan gimana sih aplikasinya untuk keperluan decision making di industri yang teman-teman akan masuki nantinya gitu. Nah, kemudian juga teman-teman akan belajar statistik, di mana di sini teman-teman akan menguasai konsep dasar model statistika untuk membuat klaim terkait data dan membuat interpretasi untuk keperluan bisnis juga gitu. Nah, nanti setelah itu teman-teman juga akan belajar mengenai causality, machine learning, dan juga yang terakhir adalah mengenai marketing dan customer analytics gitu untuk lebih memahami tren-tren marketing dan juga segmen dari customer di industri atau perusahaan yang teman-teman berada gitu. Begitu kurang lebih untuk kurikulum di sekolah data. Untuk selanjutnya di kurikulum sekolah bisnis, aku serahkan ke partner aku dari Kak Dea. Kak Hana. Oke, baik. Terima kasih untuk Sharon atas waktunya. Selanjutnya aku akan membahas tentang kurikulum yang ada di Product and Growth. Di mana nantinya untuk teman-teman yang semisal risau nih atau ragu karena belum mempunyai skill dasarnya, tidak usah khawatir karena di Pacman sendiri nanti akan mengajarkan ilmunya from fundamental. Jadi nanti teman-teman untuk di awal akan kita berikan materi mengenai Python dan juga spreadsheet, di mana kelasnya sudah sempat disinggung sedikit tadi dengan Kak Sharon, yaitu kita menyebutnya kelas prerequisite. Nah, setelah teman-teman lulus dari kelas prerequisite, nantinya teman-teman akan memulai pembelajaran dari qualitative research for marketing, di mana nantinya harapannya teman-teman bisa menguasai cara riset kualitatif secara baik, mulai dari desain, analisa, dan juga membuat rekomendasi dari kesimpulan riset teman-teman tersebut. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan marketing analytics, di mana teman-teman dapat tahu apa saja nih matriks-matriks yang ada di marketing, sehingga nanti teman-teman bisa membuat keputusan dari matriks yang sudah didapat. Lalu nanti akan berlanjut ke product management, di mana teman-teman bisa diharapkan bisa menguasai keterampilan untuk mengembangkan produk yang dapat market fit dan juga dapat memanage sebuah produk sepanjang life cycle produk tersebut. Dan dilanjut untuk sales and lead generation strategy, di mana nanti teman-teman diharapkan bisa menarik kemampuan untuk
mendapatkan leads atau mendapatkan konsumen atau klien secara efisien melalui berbagai omnichannel dan juga dapat mengetahui proses enabling sales yang secara baik seperti apa. Lalu dilanjutkan dengan growth strategy, di mana nantinya teman-teman dapat menguasai ilmu serta kemampuan akselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui growth model dan juga marketing loops. Dilanjutkan dengan people strategy, di mana ini berbeda ya teman-teman dengan people analytics. Kalau people strategy ini lebih ke ilmu-ilmu praktis terkait pengelolaan, pengalokasian, dan pemeliharaan sumber daya manusia di perusahaan. Sedangkan kalau people analytics tadi di data science lebih kepada matrix-matrix penggunaan datanya untuk menilai apakah di dalam divisi people tersebut ada baik atau tidak. Contohnya untuk matrix people analytics mungkin seperti attrition rate atau time to hire atau cost per hire. Sedangkan kalau di people strategy lebih ke ilmu praktisnya untuk menjaga keseimbangan yang ada dalam divisi people tersebut. Lalu dilanjutkan tentang pricing strategy, di mana nantinya teman-teman dapat memahami cara mengembangkan strategi penerapan harga yang menguntungkan berdasarkan metode yang relevan dengan bisnis yang nantinya teman-teman hadapi, seperti itu. Dan diakhiri dengan customer development, di mana nantinya teman-teman dapat mengimplementasikan cara dan proses customer development untuk suatu produk baru maupun produk yang sudah ada sebelumnya, sehingga diharapkan nantinya teman-teman dari pembelajaran from fundamental sampai materi akhir dapat melead teman-teman menjadi product manager yang baik, product owner yang baik, atau market analis yang baik, ataupun juga growth strategist yang baik. Seperti itu harapannya di sekolah bisnis kami. Mungkin untuk sekolah engineering akan dilanjutkan oleh Kak Amadea. Kepada Kak Amadea silahkan. Oke, Kak Hana, makasih untuk penjelasannya. Jadi aku lanjut ya, jadi aku akan bahas kurikulum data engineering itu sendiri. Untuk data engineering masih sama, jadi di 2 bulan pertama itu ada kelas prerequisite, jadi di mana kelas ini memang kelas awal. Untuk apa yang saja yang dipelajari itu ada Python dan Linux Crash Course, di mana harapannya siswa memahami dasar pemrograman dengan Python serta operasi dasar dari Linux itu sendiri. Kemudian setelah kelas itu selesai atau lolos siswanya, dilanjutkan dengan materi yang pertama ada SQL, di mana SQL sendiri diharapkan siswa memahami cara menggunakan serta merancang relational database. Setelah itu lanjut ke intro to web development. Jadi di sini siswa memahami pengembangan website dinamis, sederhana, secara end-to-end juga dari front end, back end, dan database-nya. Kemudian yang ketiga ada di web development, memahami cara pengembangan website dinamis dengan fitur dan stack yang cocok untuk production. Dilanjut dengan kelas atau course intro to DevOps engineering, di mana memahami teknik CI atau CD, deployment, testing, monitoring, hingga dapat dimanfaatkan oleh publik itu sendiri. Kemudian setelah kelas intro to Dev engineering, kita akan masuk ke intro to data engineering, di mana di course ini siswa diharapkan memahami proses dan life cycle data engineering menggunakan tool sederhana secara end-to-end. Dan selanjutnya ada di data storage. Data storage sendiri, siswa mampu memahami perancangan dan implementasi berbagai jenis data storage seperti data warehouse. Kemudian selanjutnya ada di data ingestion dan transformation. Jadi di course ini siswa mampu memahami perancangan dan implementasi proses serta tools pengambilan dan perubahan data itu. Kemudian yang terakhir ada di automate data pipeline. Jadi hasilnya siswa memahami pembangunan pipeline dan scheduler untuk pengelolaan pemrosesan data otomatis. Kalau untuk yang full stack sendiri, ini mohon maaf aku belum bisa kasih penjelasan, namun di awal itu seperti yang dilihat ada Python, ada Linux, SQL, dan intro to web development with JS. Ini mirip-mirip dengan data engineering sebelumnya. Cuman karena ini masih ongoing, jadi nanti mungkin ditunggu informasinya di 2 atau 3 bulan ke depan.
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan ke Kak Habib sebagai host. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Ini mungkin kita masuk ke bagian sesi pertanyaan ya. Kita coba buka untuk slide-nya. Ini banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ke kita di slide-nya. Kita coba bacakan satu persatu. Oke, ini dia. Ini banyak banget pertanyaannya. Mungkin kita bisa bacakan dari pertanyaan yang paling teratas ya. Pertama nanti mungkin akan dijawab oleh tim kurikulum kita atau bagian dari tim ini, head of product, ataupun dijawab oleh CTO kita, ataupun oleh teman-teman yang ada di yang sudah menjelaskan bagian kurikulum tadi. Gitu. Pertama mungkin dari Kak Anonymous. Kak, saya dapat data analis dengan experience 1,5 tahun. Objektif saya ingin mencari pekerjaan remote, sebaiknya ikut program apa? Perlukah saya switch menjadi data science atau data engineering? Ini mungkin lebih baik ke ini aja ya, antara Bang Riyad atau Kak Cahya. Kak Cahya ini salah satu mentor kita juga, jadi mungkin bakal lebih enak dijawab sama expertise-nya langsung kita. Kak Cahya boleh dibantu jawaban pertanyaannya yang pertama? Oh oke, sebentar. Ini belum di unmute. Oke, silakan Kak Cahya. Halo, halo. Malam semua ya. Suara saya terdengar kah? Iya, masuk Kak. Oke, thank you. Ya, thank you nih buat yang sudah bertanya ya. Sudah jadi data analis dengan experience 1,5 tahun. Oke, good. Terus kalau ingin jadi cari pekerjaan remote, sebaiknya ikut program apa? Apakah perlu switch jadi DS atau DE? Betul. Nah, sebenarnya kalau di industri data sendiri, baik itu role-nya sebagai DA, DE, DS, ataupun DE nanti mungkin sama Pak Riyad ya untuk penjelasan detailnya ya. Tapi untuk DA sama DS sih, itu sangat-sangat terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan yang tipenya remote gitu. Nah, ada beberapa pekerjaan yang bisa teman-teman dapatkan secara remote, namun ada juga beberapa perusahaan yang kayak ada masalah restriksi data sehingga nggak bisa diolah secara remote, itu juga ada gitu ya. Nah, jadi kalau ingin mencari pekerjaan remote sebenarnya nanti disesuaikan lagi ya dengan target pekerjaan yang target perusahaan atau industri yang ingin dituju gitu. Dan itu Mas Anonymous ini sebenarnya nggak perlu untuk switch ke DS atau DE gitu ya. Jadi tetap atau data engineering, tapi tetap di DA saja itu nggak masalah gitu. Oke, karena memang fleksibel sih untuk industri di bidang data ini. Gitu. Oke. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Kalau dari Mas Riyad mungkin punya pandangan lain, silahkan untuk ditambahkan, tidak masalah. Oke, boleh dibantu Karya? Baik, terima kasih Kak Cahya. Jadi untuk pekerjaan remote ya, kita balik lagi ke teman-teman mau Mas Anonymous ya tadi. Mas atau Mbak Anonymous mau fokusnya ke industri yang seperti apa? Karena approach-nya akan sangat berbeda gitu. Jadi kalau misalnya nargetin di startup atau tech company, memang biasanya sih posisi data science, data engineering, data analis itu masih bisa remote. Jadi karena banyak yang menerapkan sistem full remote gitu. Tapi kalau misalnya masih apa ya, bisa dibilang masih entry level atau masuknya ke perusahaan yang konvensional gitu, biasanya sih nggak sebanyak itu yang remote. Apalagi kalau yang saya lihat sih, misalnya data engineering atau data analis yang berhubungan dengan data yang sensitif atau sistem yang uptime-nya perlu tinggi gitu ya. Jadi ini bukan cuma masalah posisinya, tapi lebih ke jenis perusahaan seperti apa yang ditargetkan gitu. Karena pengalaman saya, terutama di consultingnya kami ya gitu, posisi ini di proyek-proyek tertentu membutuhkan orang yang onsite. Jadi tapi itu karena kami biasanya berurusan dengan government atau apa ya,
swasta yang konvensional begitu. Budaya remote-nya mungkin tidak sekuat kalau di tech company. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Riyad dan Kak Cahya. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman. Kalau nanti pengen eksplorasi lebih lanjut, ditanyakan lagi aja, nggak ada masalah. Mungkin kalau belum puas gitu. Nah, kindly remind juga buat teman-teman yang bertanya via kolom chat, baik yang di kolom chat umum ataupun via jalur pribadi gitu ya. Mohon maaf untuk chatnya atau pertanyaan yang akan dijawab, itu adalah pertanyaan yang masuk ke via Slido ya. Kalau untuk pertanyaan yang via jalur message pribadi, itu nanti akan di-reach out oleh tim kita gitu. Biar nanti teman-teman bisa masing-masing bisa lihat juga di sini gitu. Oke, mau kita masuk ke pertanyaan kedua kali ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah memungkinkan pemula belajar dengan Pacman Pro, bentuk portofolio yang dibuat dalam bentuk case study atau project? Ini mungkin lebih tepat dengan Kak Cahya ya, kebetulan masih ada di sini. Gimana nih Kak Cahya? Oke, ya. Pertanyaannya tadi tentang apakah pemula bisa banget nih belajar dengan Pacman Pro ya? Sama bentuk portfolio bentuknya seperti apa? Oke. Nah, ini juga pertanyaan menarik sih. Karena Pacman Pro jauh lebih lebih ekonomis lah dibandingkan JPP ya. Oke. Dan memang kalau pemula itu bisa banget nih buat teman-teman ya untuk belajar dengan Pacman Pro gitu. Apalagi kalau teman-teman memang terbiasa untuk belajar secara mandiri sih gitu. Karena di Pacman Pro ini teman-teman bisa dapat cukup banyak akses ke beberapa course yang menarik. Tinggal teman-teman nanti rajin saja dan menyempatkan waktu untuk belajar ya gitu. Oke, soalnya materi-materinya memang sudah kami susun dengan berlapis-lapis ya untuk membantu pemahaman teman-teman di beberapa tahapan juga. Misalkan yang paling awal banget, pengen tahu tentang programming gitu ya. Kami siapkan beberapa slide ringkas gitu. Ini gimana cara ngoperasiinnya? Kalau nggak bisa dibaca lewat slide, nanti teman-teman bisa nonton rekaman video singkat untuk yang berisi penjelasan dari ini ya, dari lecturer gitu tentang bagaimana cara melakukan hal tersebut gitu. Dan nanti juga ada latihan-latihannya juga gitu. Jadi itu sangat mungkin nih buat teman-teman terutama yang pemula untuk belajar di Pacman Pro gitu. Dan nanti di Pacman Pro juga ada portfolio tuh. Nah, portfolio yang kami desain memang dirancang untuk berbentuk kalau case study sama project mungkin gambarannya case study atau project yang sifatnya open ya. Jadi jawabannya itu nggak tunggal gitu. Di mana teman-teman punya kesempatan untuk menjelaskan kemampuan teman-teman semaksimal mungkin lewat pengerjaan proyek tersebut. Jadi bisa dapat gambaran, ini portfolio yang aku banget loh gitu. Dari hasil belajar course tersebut. Oke, mungkin itu Mas Habib jawabannya. Oke. Thank you banget Kak Cahya. Jadi di highlight ya teman-teman di Pacman Pro walaupun nilai harganya ekonomis gitu, tapi ternyata juga ada guideline untuk membuat portofolio ataupun case study gitu. Namun mungkin kelemahannya adalah tidak bisa tanya jawab lebih mendalam mengenai seperti apa proses case project-nya gitu. Terus mungkin juga butuh feedback dua arah gitu. Itu yang mungkin tidak didapat. Namun secara umum fitur-fitur yang ada di CBP itu juga ada di Pacman Pro ternyata ya. Gitu. Ini mungkin lebih cocok tadi buat teman-teman yang pengen irit gitu belajarnya dengan nilai harga yang lebih ekonomis, kemudian bisa belajar otodidak. Mungkin itu highlight yang disampaikan tadi Mas Cahya. Berikutnya ini ada pertanyaan, apakah job preparation program cocok untuk fresh graduate tanpa pengalaman? Ini kira-kira gimana nih? Mungkin ini kita balik ke head of product kita ya, ke Kak Ufi yang lebih tahu masalah kenapa program job preparation program ini ada gitu. Silakan Kak Ufi. Oke, halo, selamat malam lagi teman-teman. Mungkin suara jelas ya? Ya, jelas kok. Oke. Jadi balik lagi teman-teman, di awal mungkin tadi aku udah ceritain juga ya kalau si job preparation program ini memang kami desain untuk orang-orang yang ingin memulai karir di bidang data atau memang ingin switching karir gitu. Jadi buat teman-teman yang memang yang baru fresh graduate terus pengen belajar di job preparation program itu bisa banget gitu. Nggak perlu khawatir gitu. Di sini teman-teman justru memang belajar dari awal banget gitu ya. Kita bantu, kita bimbing supaya memang teman-teman ini bisa mencapai si
goals dari teman-teman itu. Misalkan yang fresh graduate pengen kerja sebagai jadi data scientist atau data analis gitu. Silakan masuk program data scientist atau data analisnya job preparation program gitu. Di sini nanti kita akan dorong gitu dengan mentor-mentor yang ada untuk supaya teman-teman memang akhirnya bisa masuk ke industrinya gitu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang fresh graduate gitu. Nggak perlu takut kalau memang belum punya pengalaman. Nanti kita akan belajar bersama-sama supaya memang teman-teman siap masuk ke industrinya gitu. Oke. Boleh mungkin lanjut, silakan Habib, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa limitasi mentorship job preparation program sendiri untuk diakses oleh siswa? Ini mungkin maksudnya ini ya kayak berapa kali sesi mentoringnya di dalam 1 minggu? Apakah cuma 1 kali gitu? Atau seperti apa? Mungkin butuh jawaban juga dari Kak Upi. Seperti apa ininya durasi, kemudian bentuk mentoringnya mungkin bisa dijelaskan juga Kak Upi. Oke, halo teman-teman. Jadi gini, mungkin untuk mentorship itu, untuk mentoring sessionnya itu sebenarnya tentatif ya gitu. Kita lihat dari tingkat kesulitan si materinya juga gitu ya. Mungkin dan juga availabilitas dari mentornya gitu. Tapi setiap minggu yang pasti itu minimal ada 1 kali teman-teman bakal ketemu sama mentor gitu. Nah, di sesi mentoring itu, jadi teman-teman di sini bakal ditanya-tanya gitu ya, dikasih exercise, ditanya-tanya, diajak problem solving. Dan teman-teman juga bisa untuk bertanya-tanya tentang apa aja yang misalkan teman-teman bingungin kayak gitu. Jadi bayangannya adalah gini, teman-teman pertama belajar pre-recorded classes-nya dulu di LMS Pacman gitu ya. Terus ikut live class-nya Pacman bersama pengajar. Nah, dari setelah ikut sama pengajar itu nanti di esok harinya atau di 2 hari setelahnya itu nanti akan ada mentoring session gitu. Nah, mentoring session ini di sini tempat buat teman-teman nanti bertanya dan juga buat memvalidasi pemahaman teman-teman gitu, dan juga akan dites oleh mentornya gitu untuk mengetahui apakah benar-benar sebenarnya teman-teman udah paham gitu dengan pelajaran yang udah diajarin atau udah dipelajari oleh teman-teman gitu. Jadi nanti ada exercise, ada problem solving, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari mentor supaya teman-teman lebih matang lagi gitu. Jadi mentornya bakal tahu sejauh mana sih gitu ya teman-teman sebenarnya udah belajar kayak gitu. Oke, boleh lanjut Habib, silakan. Sorry, lupa dia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin terkait jaminan pekerjaan dan magang ya. Apakah ada jaminan untuk mendapatkan pengalaman magang saat menempuh program di Pacman? Ini bisa dibantu oleh siapa ya? Oleh Kak Hana mungkin ya, mungkin bisa dijelaskan juga mengenai pet project yang ada di Pacman ataupun program career guarantee program yang ada di Pacman. Boleh Kak Hana dibantu untuk menjawab pertanyaannya? Oke, aku bantu untuk jawabannya. Sebelumnya kalau di Pacman sendiri, khusus untuk siswa job preparation program, kita bisa untuk memberikan kesempatan nih bagi teman-teman untuk real paid project dan juga nantinya akan digaji, di mana untuk real paid project ini nantinya akan bekerja sama dengan sister company kami, yaitu Valiance yang bergerak di bidang data company. Namun memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku nantinya untuk teman-teman. Untuk syarat dan ketentuan yang berlaku, yang pastinya yang pertama teman-teman harus berasal dari siswa job preparation program. Yang kedua, nantinya teman-teman harus sudah menyelesaikan seluruh course-nya dari sekolah data ataupun sekolah engineering. Lalu yang ketiga, nantinya teman-teman akan ada tes serta wawancara tambahan dari tim kami ataupun juga tim Valiance, dan nantinya teman-teman harus lulus untuk tes tambahan tersebut untuk bisa mengikuti pet project-nya. Dan yang terakhir, nantinya teman-teman juga harus bersedia menandatangani kontrak selama project tersebut berlaku. Dan untuk catatan sendiri, apabila nantinya teman-teman memiliki pekerjaan menetap di luar dari project, itu sangat tidak apa-apa. Teman-teman tetap bisa mengikuti proyek tersebut asalkan memang teman-teman bersedia untuk komitmen selama proyek tersebut berjalan. Nah, lalu kita juga punya nih program Career Guarantee, di mana teman-teman apabila mengikuti program ini, bagi teman-teman yang masih tidak mendapatkan pekerjaan sampai dengan 1 tahun setelah kelulusan dari Pacman, khusus untuk job preparation program,
nantinya teman-teman bisa mendapatkan biaya pendidikannya kembali. Namun memang juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nantinya teman-teman akan harus bersedia untuk ada komitmen fee di awal sebesar 2 juta rupiah, cukup 2 juta rupiah. Namun teman-teman sudah bisa mendapatkan garansi nih kalau memang nantinya teman-teman akan mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari Pekmen. Lalu untuk syarat lainnya nantinya teman-teman juga harus memiliki nilai di atas 85 untuk exercise-nya di dalam job preparation program. Lalu teman-teman juga harus rutin untuk mengikuti karir coaching dengan karir coach kami setiap bulannya, dan juga teman-teman tidak boleh lolos untuk jadwal mentoringnya, dan juga tidak pernah bolos untuk maksimal bolosnya hanya ada 2 kali untuk live class-nya. Namun untuk program mentoringnya nantinya setiap Sabtu, nah ada jadwalnya tersendiri, nanti teman-teman tidak boleh bolos. Jadi nanti memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dan itu nantinya teman-teman juga akan dipantau terus oleh student team kami agar memang pembelajarannya tetap on track. Jadi tidak perlu khawatir apabila nanti, terus nanti gimana Kak kalau misalnya aku bolos lebih daripada 2 kali, ataupun aku nggak datang di program sesi mentoringnya. Nah, nantinya apabila teman-teman melanggar salah satu syarat dari kontrak yang sudah berlaku, untuk komitmen fee-nya akan kami kembalikan 50%, dan teman-teman sudah tidak bisa terikat dengan kontrak karir guarantee program. Jadi teman-teman tetap bisa menjalani dan mendapatkan seluruh benefit yang ada di job preparation program, namun tidak bisa terikat kembali dengan karir guarantee programnya, dan tidak bisa kami refund untuk biaya pendidikannya. Seperti itu mungkin. Dari Kak Habib mungkin ada tambahan? Oke, mungkin cukup ya dari untuk ini penjelasan dari Kak Hana tadi udah sangat komprehensif. Jadi mungkin tadi agak banyak ya, ada beberapa sekitar ada 4-5 persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa. Jadi untuk detailsnya nanti mungkin bisa ditanyakan langsung dengan tim kita via WhatsApp mungkin ya. Nah, namun yang perlu di-highlight memang untuk standar untuk mendapat pengalaman magang ataupun untuk apa namanya tadi bisa ambil program di Valids dan mendapatkan jaminan karir, itu ada harus standar yang harus dipenuhi gitu. Seperti tadi yang sempat dimention oleh Kak Hana, kalau nilainya minimal 85 gitu. Nah, itu harus dipenuhi terlebih dahulu oleh siswa. Jadi untuk lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan oleh tim. Kemudian ini juga tercantum nanti di kontrak belajarnya teman-teman semua. Untuk berikutnya, biar tidak memakan waktu, karena ini banyak banget pertanyaannya ternyata, kita tidak mengira kalau antusias teman-teman sejauh ini gitu. Kita mungkin masuk ke bagian pekerjaan remote. Berapa banyak alumni Pekmen yang mendapatkan pekerjaan remote? Paling banyak dari kelas apa? Oke, ini untuk pertanyaan kedua. Pekmen Pro ini akan self-study. Ini how to measure kalau understanding kita udah benar ya. Kalau stuck gimana? Kalau dibandingkan sama course lain gimana? Ini mungkin dua pertanyaan yang berbeda ya. Untuk pertanyaan pertama, ini boleh dijawab oleh Ovi dulu, selaku head dari kurikulum kita yang mungkin lebih tahu soal student. Kira-kira paling banyak dapat kelas itu dari berasal dari mana untuk yang pekerjaan remote gitu. Silakan dibantu Kak Ovi. Halo, oke. Balik lagi teman-teman, pekerjaan remote tuh kayaknya kita nggak tahu ya gitu ya. Sebenarnya seberapa banyak siswa Pekmen yang akhirnya mendapatkan pekerjaan remote gitu, karena sebenarnya ya data scientist atau data analis itu tergantung perusahaannya gitu. Bisa remote, bisa enggak gitu. Jadi kalau masalah remote itu tergantung teman-teman pekerjaan memang yang bisa remote apa enggak gitu si data scientist-nya gitu. Tapi ada baiknya sebenarnya kalau memang teman-teman masih junior itu ya ikut jangan apply yang remote dulu gitu. Justru teman-teman harus apply yang on-site supaya teman-teman di situ bisa dapat pengalaman lebih banyak gitu. Bisa interaksi lebih cepat gitu. Tapi kalau emang nanti teman-teman udah punya pengalaman kerja on-site gitu, boleh teman-teman mulai nanti coba apply kerja yang remote gitu sih. Oh, oke. Jadi on-site itu penting juga ya ternyata Kak Ufi ya untuk merasakan mentoring langsung mungkin dari atasannya gitu ya. Betul. Oh, oke. Terima kasih Kak Ufi. Mungkin dari Kak Riyad tadi mungkin sempat cerita banyak tentang masalah remote ya. Boleh tips dan triknya juga Kak Riyad
untuk mendapatkan pekerjaan remote ini, buat teman-teman yang tertarik buat remote, ini tipsnya seperti apa? Boleh share juga mungkin ke teman-teman yang ada di sini. Halo, Karyat. Oke, sepertinya Karyat lagi tidak ada di tempat ya. Kita mungkin masuk ke Kacaya dulu mungkin ya. Dari Kacaya mungkin mau ngasih tips dan trik. Oh ya, oke. Dari Bang Riyadnya udah kembali, dari Karyat udah kembali. Ini Kak, apa namanya, berapa untuk tips dan trik untuk pekerjaan remote itu kira-kira seperti apa gitu? Mungkin dari pengalaman Karyat sudah 10 tahun ya di industri gitu. Ada cara tertentu mungkin untuk untuk siswa atau orang-orang yang tertarik bekerja remote, caranya di industri teknologi atau industri data ini caranya di mana sih kira-kira gitu? Mungkin bisa share pengalamannya juga mungkin. Oke. Terima kasih Kak Habib. Saya sebenarnya nggak pernah kerja remote yang sangat jauh ya. Jadi misalnya tinggal di kota kecil, habis itu kerja untuk kota besar gitu. Karena memang pengalaman saya di bidang yang butuh komunikasinya intensif gitu. Jadi karena berurusan dengan banyak stakeholder, apalagi balik lagi ke yang konvensional itu komunikasi asinkronusnya biasanya sangat lambat. Kita nanya kapan, baru dibalas kapan. Jadi ya kayak tadi yang sempat disinggung Kaufi ya. Untuk awal saya rasa sebaiknya teman-teman fokus ke pekerjaan yang onsite dulu. Karena dengan bekerja onsite, teman-teman itu bisa nempel ke senior yang ada di sana sehingga bisa nyerap ilmunya lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk bekerja remote, dari teman-teman saya yang sudah melakukan, kebanyakan berhasil mengambil remote-nya saat mereka sudah punya pengalaman mungkin 1 tahun atau 2 tahun bekerja, mereka sudah punya portofolio, mereka sudah tahu cara flow bekerja. Ya, misalnya di software engineering ya, mereka sudah tahu cara standar cara kerja yang standar untuk engineer itu seperti apa. Misalnya cara berkolaborasi dengan Git, cara melakukan code review secara remote, lalu cara memahami komentar, cara memahami requirement yang tertulis gitu. Nah, biasanya mereka punya portofolio dan mereka sudah tahu cara kerja tadi. Jadi nggak cukup lagi-lagi ini case by case, tapi biasanya nggak cukup hanya dengan punya portofolio, karena kalau teman-teman sudah merasakan pola bekerja full time, cara bekerja sama di dalam tim, udah punya pakem gitu. Nah, untuk beradaptasi dengan kerja remote itu akan lebih mudah gitu. Jadi persiapan apa yang diperlukan? Yang jelas pasti portofolio. Lalu pengalaman bekerja sama dalam tim. Jadi gimana ya? Jujur, manage tim yang junior itu saja sudah cukup susah secara offline gitu. Apalagi kalau timnya online. Hal ini yang saya rasa biasanya menjadi kendala kalau ngambil tim junior untuk bekerja secara remote gitu. Jadi kalau teman-teman memang goalnya bekerja remote, saran tadi siapkan portofolio, tapi jangan membatasi diri hanya pada pekerjaan remote dulu. Yang fokus utamanya adalah memahami cara bekerja di dalam tim dan di dalam perusahaan dulu gitu. Tapi ya portofolionya terus dikembangkan sesuai dengan bidang yang teman-teman minati, bahkan melebihi apa yang di ilmu yang didapatkan baik di Pacman ataupun di perusahaan nantinya gitu. Jadi set targetnya ke tempat teman-teman yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman pengennya remote di unicorn, pelajari apa masalah bisnis di sana, apa masalah teknologi di sana, implementasikan, jadikan portofolio. Tapi saran saya jangan jadikan bekerja remote di sana sebagai tujuan yang harus dicapai di awal begitu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Riyad. Jadi mungkin highlight-nya teman-teman dulu kejar dulu mentornya gitu ya.
jangan kejar dulu kenyamanan pribadi gitu. Namun bangun dulu, cari trust dari orang-orang di industri, kemudian kuasai dulu pengalamannya, dan bangun portofolio gitu. Itu mungkin ringkasan yang tadi disampaikan oleh Karyat gitu. Lagi-lagi tadi secara tidak langsung Karyat itu menitik beratkan pentingnya mentor ya. Tadi betapa pentingnya feedback dari orang-orang yang sudah berpengalaman di industri gitu untuk transfer knowledge dan transfer budaya kerja ke teman-teman yang mungkin masih baru di dunia ini gitu atau di dunia data gitu ya. Selain itu kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada beberapa pertanyaan berulang. Pacman Pro ini akan self study ya, ini how to measure how kalau kita udah benar-benar kalau understanding kita udah benar, kalau kita stuck gimana. Ini mungkin kalau di Pacman Pro memang terbatas ya, tapi masih ada student support, walaupun tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan tim mentor gitu. Mungkin bisa diceritakan bantuan tambahannya mungkin Kak Ufi, ya walaupun tidak bisa akses ke mentor, mungkin ada bantuan tambahan lain yang mungkin bisa disediakan untuk siswa. Oke, jadi teman-teman di sini sebenarnya ada forum diskusi ya, gitu. Kita akan menyediakan forum diskusi. Kalau emang teman-teman stuck atau kebingungan, nanti teman-teman bisa nanya lewat forum diskusinya gitu. Terus teman-teman bisa ya ngobrol juga sama teman-teman Pacman Pro yang lain, user-user Pacman Pro yang lain. Jadi teman-teman di sini bisa diskusi banyak lah gitu ya tentang materi-materi nanti yang bisa dipelajarin gitu. Misal ada kesulitan, ya mungkin bisa juga tanya ke student support atau di forum diskusi. Nanti akan kita coba jawab gitu ya. Buat teman-teman yang memang ada pertanyaan khusus tentang pembelajaran. Seperti itu. Gitu sih paling yang bisa aku jelasin gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lah teman-teman buat sebenarnya nanti kalau emang mengambil Pacman Pro buat akhirnya diskusi gitu ya. Akan kami coba akomodir diskusinya, akan kami coba jawab juga gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Uki. Pertanyaan berikutnya, ini ada yang berlatar belakang dari akademisi yang ingin mempelajari dunia data, namun tidak full switch career. Program Pacman Pro, apakah bisa digunakan? Oh, ini mungkin lebih ini kali ya. Jadi di akademisi mungkin butuh buat keperluan research gitu. Apalagi data-datanya sekarang sering terjadi kolaborasi antara orang akademisi dan industri gitu. Data-data dari industri biasanya berantakan, jelek gitu. Nah, ini mungkin butuh skills datanya juga nih. Namun kira-kira apakah cocok atau tidak dengan Pacman Pro? Ini bisa dibantu jawab siapa ya? Kak Caya atau Kak Ufi mungkin silakan. Siapa yang kira-kira mau menjawab? Halo. Oke, Kak Caya sepertinya ya. Saya dulu yang jawab ya. Oke. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau latar belakang akademisi, ingin pelajari dunia data tapi tidak full switch karir, Pacman Pro bisa digunakan, bisa banget sih. Karena apa kok bisa digunakan? Soalnya waktu teman-teman belajar di Pacman Pro, itu teman-teman bukan belajar ngoding ya, tapi teman-teman belajar fondasi keilmuannya secara konseptual gitu. Dan teman-teman juga belajar bagaimana cara mengaplikasikannya gitu ya. Dan itu dengan ya rata-rata kalau di sekolah data itu dengan coding gitu. Oke. Jadi untuk akademisi yang mungkin pertama yang ingin dikejar adalah pemahaman konseptual, dasar-dasarnya, kenapa kok kayak gini, kalau diubah jadi hal yang lain, apa yang terjadi, efeknya kayak gimana, dampaknya kayak gimana, itu sebenarnya bisa terjawab tuh lewat belajar course-course di Pacman Pro gitu. Oke, jadi kalau memang masih tetap ingin stay di akademisi, itu nggak masalah banget. Oke, gitu jawabannya. Semoga menjawab ya. Oke. Sekalian Kak Cahyo mungkin dengan pertanyaan di bawahnya ini masih mirip. Kira-kira mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut metode belajar di Pacman Pro ini kayak gimana sih gitu? Oh, menarik. Oke. Ya, jadi tadi Pacman Pro memang ditujukan buat teman-teman yang ingin fleksibilitas dalam belajar ya. Nah, pertama teman-teman masuk terus habis itu mulai belajarnya dengan cara teman-teman akan belajar slide yang merangkum suatu unit pemahaman gitu ya dengan ringkas gitu. Nah, belajar dari sana. Teman-teman nggak mesti langsung nonton video dan lainnya ya. Belajar dari slide dulu. Kalau ternyata teman-teman butuh pemahaman lebih, teman-teman bisa banget nonton videonya. Dan itu bisa ditonton di mana aja ya, asal teman-teman
bisa masuk ke dalam platform Pacman gitu. Di video tersebut teman-teman bisa dapat penjelasan secara ringkas. Barangkali memang membutuhkan ya penjelasan lebih detail dibandingkan membaca dari notes-notes-nya gitu. Nah, nanti kalau misalkan itu sudah, terus pengen belajar aplikasi yang lebih, sebenarnya di beberapa course di Pacman Pro tersebut akan ada live class ya, di mana nanti pengguna Pacman Pro kalau nggak salah masih bisa dapetin akses tersebut ya. Jadi silakan belajar materi yang lebih aplikatif bersama lecturer di sana gitu. Nah, terus kalau sudah belajar, udah mulai paham dong ya. Nah, di sana ada yang kurang nih, gimana cara mengevaluasi pemahaman. Nah, di Pacman Pro juga disediakan tuh alat evaluasinya. Alat evaluasinya ada 2, karena yang diajarin adalah konseptual dan pemahaman praktikal, maka alat evaluasinya ada yang fokus ke konseptual, ada juga yang fokus buat praktikal kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu, sehingga teman-teman bisa cukup fleksibel untuk belajar dan cukup mendalam juga untuk belajarnya ya, baik dari sisi konsep maupun praktikalnya. Oke, siap. Terima kasih Kak Caya. Itu ya, jadi teman-teman yang masih low budget gitu, tapi pengen dapetin pembelajaran yang mendalam, kemudian kurikulumnya sudah terstruktur, kemudian tadi juga ternyata ditambahkan juga bimbingan metode belajarnya gitu, seperti apa biar teman-teman bisa menguasai. Nah, itu mungkin menarik ya. Jadi bisa diikuti dulu mungkin dari Pacman Pro nantinya gitu. Kalau nanti udah bisa mengambil JPP, nanti bisa di-upgrade lebih lanjut mungkin gitu. Nah, kalau saran dari kami mungkin kalau pengen dapat mentoring, kemudian dapat transfer knowledge dari mentor secara one-on-one gitu, ya memang lebih baik banyak di job preparation program ini gitu. Karena dengan itulah job preparation program ini diadakan gitu. Karena ini banyak banget nih pertanyaannya. Ini mungkin saya bacakan aja ya beberapa pertanyaan yang sudah berulang. Itu kayak metode belajar ini udah tadi. Perbedaan Pacman Pro dengan sekolah data. Nah, untuk sekolah data ini bagian dari Pacman Pro. Jadi di Pacman Pro ini ada 3 sekolah yang bisa teman-teman akses course-nya. Ada sekolah data, sekolah engineering, dan sekolah bisnis. Semua course-nya itu ada turunannya masing-masing dan itu bisa dieksplorasi secara fleksibel dan kapan saja di Pacman Pro. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Pacman Pro hanya berisi recorded course saja? Ini tentu tidak. Untuk beberapa live course-nya masih bisa diakses sesuai cohort-nya job preparation program. Gitu. Jadi nanti setiap Selasa atau Kamis itu masih bisa mengikuti live course-nya. Itu nanti bakal ada sesi tanya jawab juga dengan mentor kita. Namun kita selalu memprioritaskan ke teman-teman yang ada di job preparation program terlebih dahulu gitu. Dan kemudian tidak ada mentoring. Kalau mentoring nanti hanya ada untuk siswa job preparation program. Kalau nanti pengen tanya jawab lebih lanjut selain ada di live course, itu nanti kita sediakan melalui forum gitu. Nanti bakal dijawab sama tim kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada project portfolio di Pacman Pro? Jika ada berapa yang bisa saya dapatkan? Ini menarik banget nih. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh rekan-rekan yang pengen ambil program Pacman Pro. Kira-kira gimana nih Kak Upi? Ada portofolio nggak sih di Pacman Pro ini? Halo, oke. Ada sebenarnya gitu ya teman-teman. Ada project yang bisa teman-teman kerjain. Tadi juga udah dijelasin ya sama Mas Cahya gitu ya. Kalau ada project yang sifatnya open gitu ya. Jadi nggak ada benar atau salah atau jawabannya nggak cuma satu gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa ngerjain projectnya. Jadi ini opsional sebenarnya, nggak kita jadiin apapun. Itu jadi kalau emang teman-teman mau ngebangun portfolio di Pacman Pro, teman-teman bisa kerjain project yang tersedia di Pacman Pro gitu. Oke, thank you ya Kak Upi. Itu kira-kira berapa banyak tuh Kak Upi jumlah ini? Di setiap course Pacman itu ada project dan itu teman-teman bisa jadiin portfolio gitu ya. Oke. Itu berarti ada lebih dari 50 course ya yang bisa dijadikan portfolio. Betul. Menarik banget. Oke, terima kasih Kak Upi konfirmasinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa perbedaan Pacman Pro dengan sekolah data? Ini mirip dengan yang di atas ya. Untuk Pacman Pro ini adalah induk programnya, kemudian nanti bisa diakses program-program yang ada di bawahnya gitu. Kayak di sekolah engineering itu nanti ada software engineering, data engineering gitu. Kemudian ada full stack engineering dan lain-lain. Itu bisa diakses di Pacman Pro gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah ada program kelas offline?
Untuk kelas offline kita sejauh ini belum ada. Waktu itu kita pernah coba buka ya, ternyata peminatnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya kita tetap memutuskan untuk mengadakan program online gitu. Kita melihat latar belakang dari siswa kita kebanyakan bekerja. Sekitar 60% siswa yang tergabung di Pacman itu punya aktivitas lain di sehari-harinya gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk mengikuti kelas offline di Pacman. Nah, kemudian berikutnya, apakah kelas Pacman Pro dapat sertifikat kelulusan? Untuk sertifikat itu juga tersedia di masing-masing course. Jadi setiap penyelesaian course itu ada satu sertifikat. Namun untuk sertifikat kelulusan ini agak unik. Mungkin bisa dibantu juga ya Kak Ugi ya. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikat kelulusan gitu? Halo, sorry, oke. Jadi mungkin untuk sertifikat kelulusan itu sebenarnya teman-teman di situ harus ngerjain nanti exercise-nya ya gitu, exercise sama projectnya gitu. Baru mungkin kita bisa bilang teman-teman dapat sertifikat kelulusan seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya teman-teman ibaratnya menyelesaikan course-nya gitu ya, dari evaluasinya juga segala macam. Nah, itu nanti teman-teman di situ bakal dapat sertifikat kelulusan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Uki. Ini mungkin kita batasi aja ya, karena waktunya udah panjang banget, udah 1,5 jam lebih. Kita mungkin akan akhiri di 20.35 mungkin ya. Kita jadi sediakan waktu 2 menit lagi, karena nanti akan ada sesi tambahan juga. Jadi sesi tanya jawabnya kita akhiri di 20.35 gitu. Oke, selanjutnya apakah sekolah data, sekolah engineering termasuk Pacman Pro? Iya betul, ini termasuk dari Pacman Pro ya. Terus untuk fresh graduate yang ingin mempelajari basic programming dan implementasi dari ML disarankan mengambil course mana? Ini harusnya ke AI Engineering. Ini boleh dikonfirmasi Kak Cahaya? Atau sama Karyat mungkin yang masih stay? Oke. Pertanyaannya ingin belajar dasar programming serta implementasi dari ML. Ya. Ini program yang paling cocok adalah ML Engineering ya. Karena di sana teman-teman bakal belajar mulai dari dasar Python-nya dulu sampai dasar Python sampai ke penggunaan Python di machine learning. Dan yang penting juga adalah machine learning itu apa dan algoritmanya bagaimana di belakangnya. Jadi bukan tidak melihat machine learning sebagai black box yang magic gitu ya, tapi beneran belajar machine learning itu kan sebenarnya turunan dari matematika gitu lah. Jadi teman-teman belajar di belakangnya itu sebenarnya apa yang terjadi. Setelah itu karena programnya panjang ya, setelah teman-teman punya bayangan, ini bukan black box, ini ada penjelasannya gitu. Teman-teman baru belajar implementasinya seperti apa dari yang sederhana menggunakan machine learning yang mungkin bisa dibilang normal digunakan sampai kepada yang lagi hype sekarang seperti natural language processing, terus ada recommender system, pasti ada belajar deep learning lebih jauh hingga nanti bagaimana membangun sebuah sistem machine learning di ujungnya gitu. Jadi kalau implementasi ML-nya komponennya tadi ya banyak gitu, bukan sekadar ada data lalu di feed, tapi dari di belakangnya seperti apa, ML yang quote unquote biasa itu seperti apa, algoritma yang lebih advance seperti apa, hingga nanti implementasinya di dalam kasus seperti apa dari sisi sudut pandang sistem begitu. Jadi kesimpulannya ya AI/ML engineering mungkin yang paling cocok buat Mas Anonymous atau Mbak Anonymous. Terima kasih. Oke, siap. Terakhir mungkin ke Riyad, ini ada yang pengen switch career, kemudian pengen belajar cloud computing dan Red Hat. Apakah akan ada kelas DevOps Engineer? Kira-kira gimana nih Kak Riyad? Oke, kalau buat belajar cloud computing secara spesifik kita enggak ya, tapi di software engineering itu teman-teman akan belajar intro to DevOps karena fokusnya adalah pengembangan aplikasi yang bisa untuk kalau dari sudut pandang data kita lihat proses data itu startnya dari data generation gitu.
dari bagaimana sebuah data terbentuk. Nah, di software engineering, teman-teman akan belajar membangun aplikasi untuk mengenerate data tadi, serta bagaimana mendeploy dan memonitornya, tapi tidak spesifik pada cloud tertentu. Kita belajar konsep virtual machine, konsep load balancer, konsep web server, dan lain-lain. Coba tidak fokus pada satu cloud tertentu belajarnya gitu. Karena lagi-lagi tidak semua perusahaan pakai cloud, banyak perusahaan yang on-premise bare metal gitu. Nah, Red Hat kita nggak pakai di sini, kita pakainya Ubuntu. Oh, oke. Kita pakai Ubuntu ya, bukan Red Hat ya. Yeah. Oke, mungkin itu ya, banyak banget pertanyaannya. Ini beberapa pertanyaan, nanti silakan masuk ke WhatsApp kita aja ya, nanti bakal dibantu sama tim kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan gitu. Ini mungkin singkatan ini terakhir untuk mentoring, ini bukan by phone ataupun bukan via messaging saja ya. Ini kita betul-betul ada sesi mentoringnya di hari Sabtu nantinya, Sabtu pagi gitu. Atau kalau teman-teman yang mau datang ke kantor kita juga open di Jakarta Selatan, jadi nanti bisa sharing langsung sama tim kita di sini gitu. Mungkin itu dulu untuk di sesi tanya jawab kita. Kita mungkin masuk ke sesi terakhir ya. Bisa masuk ke special offer kita untuk pada malam hari ini. Berapa sih harga yang ada di Pacman Pro kemudian Job Preparation Program gitu. Ini nanti bakal dibantu oleh Kak Hana. Mungkin lebih enak gitu. Berapa sih nilai ekonomis yang tadi Pacman Pro kok murah kelihatannya gitu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan langsung oleh Kak Hana. Kak Hana boleh dibantu? Silakan. Nah, mungkin dari teman-teman ini udah banyak yang penasaran nih berapa sih harga program-program yang ada di Pacman. Karena dari tadi kan sudah dijelasin nih tentang produknya dan juga benefit-benefitnya seperti apa. Mungkin kita bisa langsung ke next slide. Oke, yang pertama untuk program self-paced kami atau program Pacman Pro, kita ada dua pilihan nih teman-teman. Di mana teman-teman yang tertarik untuk mengakses selama 1 tahun, dari harga normalnya kita ada di 4 juta. Untuk special event di open house kali ini kita ada diskon up to 60%. Jadi teman-teman yang mengikuti open house pada malam ini bisa mendapatkan harga yaitu ada di harga Rp1.985.000 dari harga normal kami yaitu Rp4.000.000. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk mengakses Pacman Pro selama 2 tahun, kita ada dari harga 6 juta sampai dengan kita diskon, yaitu ada di angka 2.500.000. Nah, jadi untuk teman-teman bisa lihat nih, daripada 1 tahun aksesnya tanggung kan, jadi harganya cuma beda sedikit aja, tapi bisa aksesnya selama 2 tahun. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, mungkin akan lebih efisien dan juga akan lebih terjangkau nih untuk harganya apabila langsung mengakses untuk Pacman Pro 2 tahun. Nah, tapi teman-teman yang tertarik nih untuk diskon tambahan, karena mungkin ada yang bertanya nih, Kak, ada diskon tambahan nggak? Untuk teman-teman yang mau mengakses Pacman Pro selama 2 tahun, ada diskon khusus dengan menggunakan kode Open House 3. Jadi teman-teman yang menggunakan kode ini nanti bisa mendapatkan ekstra diskon sebesar 250.000, tapi jangan lupa untuk dicantumkan apabila nanti saat ingin melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayarannya bisa dengan opsi apa aja nih, teman-teman nanti bisa untuk langsung membayar tunai atau dengan transfer langsung ke rekening Pacman, atau juga bisa dengan link pembayaran otomatis. Lalu teman-teman juga bisa mencicil hingga 12 bulan dengan DP 0% menggunakan partner resmi kami yaitu Dana Cita. Dan teman-teman juga bisa melalui cicilan kredit card, di mana kami juga memiliki merchant di Blibli. Apabila nanti teman-teman tertarik mungkin untuk mencari kami di Blibli, bisa dicari dengan keyword Pacman AI seperti itu. Lalu bisa next ke harga job preparation program. Nah, selanjutnya untuk harga job preparation program, kami sedang diskon besar-besaran nih teman-teman. Dari harga normal kami yaitu Rp27.500.000, khusus untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, harga yang kami
tawarkan ke teman-teman, yaitu ada di 19.950.000. Nah, untuk harga dari Job Preparation Program dan juga Pacman Pro ini tadi sebelumnya masih sebelum biaya pajak 11%. Namun, teman-teman tidak usah khawatir karena teman-teman juga bisa mendapatkan extra diskon, yaitu sebesar 10% dengan menggunakan kode Open House 3. Nah, pembayarannya juga masih sama, teman-teman. Teman-teman bisa melalui transfer atau tunai. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan cicilan hingga 12 bulan menggunakan Dana Cita, ataupun juga teman-teman bisa menggunakan kartu kredit yang biasanya nanti bisa lebih fleksibel nih teman-teman sampai 24 bulan. Nah, jadi tunggu apa lagi? Untuk kode ini sendiri terbatas nih hanya sampai dengan malam ini untuk pendaftarannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan diskonnya bisa untuk save seat dulu untuk daftar di website kami ataupun langsung tanya-tanya ke tim Pacman, nanti akan kita bantu untuk pendaftarannya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kode promonya, langsung aja untuk join, daftar, dan juga tanya-tanya langsung ke tim kami untuk kami bantu lebih lanjut proses menjadi siswa di Pacman. Seperti itu. Mungkin aku balikan lagi kepada Kak Habib. Oke. Terima kasih Kak Hana atas bantuannya menjelaskan mengenai programnya Pacman. Mungkin itu ya, kita sudah masuk ke sesi terakhir dari malam ini. Tadi mungkin ini tambahan kalau teman-teman yang tertarik untuk ikut Career Guarantee Program, baik itu ikut paid project ataupun dijamin mendapatkan pekerjaan setelah lulus, ini nanti bisa masuk ke Career Guarantee Program gitu. Ini ada sekitar 5 persyaratan yang wajib nanti dipenuhi oleh rekan-rekan siswa gitu. Pertama, nilai akhir harus di atas 85, kemudian nanti harus mengerjakan project di tiap course, terus harus lulus mock-up interview, dan nanti tidak mengulang course-nya, sehingga bisa selesai tepat waktu. Terus untuk nilai absensi, itu 75% dari kehadiran. Itu boleh bolos 2 kali untuk live ataupun mentoring. Nah, untuk berikutnya itu nanti kita bakal ada intensive career consultation, jadi ada sesi one-on-one dengan career consultant. Kalau untuk yang peserta JPP mungkin 1 kali sebulan gitu. Nah, kalau untuk yang ikut Career Guarantee Program mungkin jauh lebih intensif dibandingkan JPP reguler. Gitu. Terakhir baru nanti harus mengikuti konseling dengan tim kita. Jadi di JPP ini kita tidak hanya menyediakan career consultation ataupun material consultation dengan mentor gitu, tapi juga mengadakan sesi konseling apabila ada masalah dari sisi psikososialnya gitu. Baik dari misal ada kendala belajar, stres gitu ya. Ini bisa dikonsultasi secara langsung dengan tim student consultant kita gitu. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan hubungi kita melalui WhatsApp Pacman. Nanti akan dengan senang hati kita hubungi kembali melalui sales representatif kita gitu. Mungkin itu dulu ya. Untuk teman-teman yang tadi bertanya apakah nanti disediakan recordingnya, nanti bakal kita sediakan melalui YouTube kita di Pacman ya gitu. Nanti akan kita share kembali ke teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti Open House pada malam hari ini. Ini sesinya kita tutup ya.